Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Ustazah doakan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga tetap semangat untuk belajar. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Dan materi kita hari ini adalah sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ingin tahu kisahnya? Mari disimak baik-baik ya. Ingatkah kalian ketika Nabi Muhammad SAW lahir? Tahun itu disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada tahun itu Abraham datang membawa pasukan gajah. Abraham dan pasukan gajah tersebut bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, Abraham dan pasukan gajah tersebut gagal. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil untuk melawan Abraham. Sehingga Abraham dan pasukan gajah gagal. Sekarang Ustazah akan bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada malam itu bintang-bintang sangat terang di langit. Demikian halnya bulan. Pada malam itu bulan menyinari bumi dengan terang. Namun di belahan bumi lain, yaitu di negara Persia, terdapat pemimpin serta penduduknya yang mereka menyembah kepada api. Api tersebut tidak pernah padam. Namun pada suatu hari mereka terkejut. Kenapa? Karena api yang mereka sembah tiba-tiba padam. Mereka sangat terkejut tentang kejadian itu. Selain itu, jendela-jendela istana raja tiba-tiba terjatuh. Orang-orang yang berada di dalam istana berhamburan keluar. Patung yang mereka agungkan menjadi hancur. Mereka melihat istananya berguncang dan akhirnya terbelah. Mereka semua merasa ketakutan. Nah, anak-anak, itulah beberapa tanda-tanda tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian para pendeta keluar dan mereka memastikan bahwa telah tiba waktunya yang mereka tunggu-tunggu, yaitu lahirnya seorang utusan akhir zaman. Dia adalah Muhammad atau Ahmad yang diberitakan oleh Nabi Musa alaihi salam di dalam Taurat. Juga telah diceritakan kepada mereka oleh Nabi Isa alaihi salam. Aminah menceritakan bahwa dia juga bermimpi melihat cahaya yang keluar darinya dan bisa menyinari istana di negeri Syam. Aminah memandang ke sekelilingnya dan melihat seakan-akan di sampingnya ada bintang yang jatuh dari langit. Saat itu semuanya disinari cahaya, namun tidak sembarang cahaya ya. Cahaya ini adalah cahaya yang tidak mengganggu mata. Selain itu, Abdul Muthalib juga menceritakan pada orang-orang bahwa dia melihat cahaya yang keluar dari pundaknya dan menyinari dunia.
Abdul Muthalib sedang duduk di sisi Ka'bah ketika diberitahu bahwa telah lahir cucunya. Ia segera berdiri dan berkata, "Muhammad, aku akan memberinya nama Muhammad, agar penduduk langit dan bumi memujinya." Kini di rumahnya berganti dengan kebahagiaan yang luar biasa, karena sebelumnya diliputi oleh kesedihan karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW, meninggal dunia. Pada saat itu, dunia telah siap menyambut datangnya sang utusan akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu keadaan manusia sangatlah bahagia. Alhamdulillah, kita sudah menyimak kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekarang Ustazah ada pertanyaan untuk kalian ya. Siapkan buku dan alat tulis kalian terlebih dahulu. Ustazah hitung dari 1 sampai 10 ya. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asaratun. Alhamdulillah, sudah siap ya bukunya? Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Untuk menjawabnya, kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Cukup tuliskan jawaban saja. Nomor 1, disebut tahun apakah kelahiran Nabi Muhammad? Nomor 2, apakah yang terjadi dengan api yang disembah oleh orang Majusi saat kelahiran Nabi Muhammad SAW? Nomor 3, siapakah yang memberi nama Nabi Muhammad? Nomor 4, siapakah yang dimaksud dengan sang utusan akhir zaman? Nomor 5, siapakah nama ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW? Baik anak-anak, kelima pertanyaan itu nanti kalian jawab di buku masing-masing ya. Langsung jawabannya ya, tidak perlu pertanyaannya. Ma'an aja anak solih di rumah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga Allah memudahkan kalian dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.